Pemirsa Buyut News TV dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di kesempatan sore hari ini. Tentunya saya mau berbincang-bincang tentang makna daripada Hari Raya Siwaratri dengan ide dukuh dan yoga. Om Swastiastu, Ratu Nabi. Bincang sedikit ingin mengetahui, karena setiap orang atau siapapun kan berbeda-beda pemaknanya Hari Raya Siwaratri tersebut. Nah, menurut ide Ratu Nabi, apa sesungguhnya makna Siwaratri menjelang Hari Tilemeng itu, dapat? Om Swastiastu. Terima kasih Pak Agung dan Pak Doni yang sudah bisa menyempitkan waktunya datang tampil ke Pedukuhan Gandelangu, Banjar Tangkulak Kaja, Desa Kemenuh, yang ide banggakan sekali dalam sore ini bisa bertemu rasa, berbagi, sedikit share tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Agung tadi tentang Siwaratri. Tapi ide mohon maaf yang sebesar-besarnya yang menonton kesempatan hari ini di Pedukuhan Gandelangu. Ide bukan sastrawan, ide tinggal membagikan sekelumit pengalaman ide dengan Pak Agung dan Pak Doni. Apa sih itu makna daripada Siwaratri? Kalau menurut ide sendiri, pandangan ide sendiri, sebelum menuju kepada jatuhnya Siwaratri yang akan datang, mungkin tanggal 23 hari yang akan lagi, udah jauh masyarakat kita melakukan tahapan-tahapan untuk pebayuhan pesasihan di alam, khususnya Bali, dimanapun berada, melakukan yang namanya pebayuhan sasih kelimo, sasih keenam, dan yang 3 hari lagi ada malam Siwaratri dulu, sebelum lagi 4 hari yang namanya Tilemeng Kepitu juga akan membayuh salah satu pesasihan, baik itu buruk, baik itu yang baik. Itu menurut Nalarido. Nah, maka terjadi akhir pebayuhan sasih jatuh pada Maret Nyepi yang akan datang. Itu sesungguhnya. Nah, kalau sedang rangkaian dalam kategori Siwa dan Ratri. Siwa berarti Yogan Bataraswo, Ratri berarti tengah malam. Dimana kita melakukan Siwaratri atau kita melek 1 hari saat jam 12 sampai pagi. Tilem yang akan kita temukan lagi 4 hari. Itulah makna Siwaratri. Tapi banyak orang-orang yang sastrawan mengartikan begini. Ida tidak menolak, tidak membantah. Ida sangat setuju. Ini Ida berbagi pengalaman Ida sekelumit kepada Pak Agung. Tidak bisa melebihi atau mengurangi. Itu yang Ida bisa sampaikan. Artinya malam Siwaratri itu adalah, kalau dikatakan malam penebus dosa, iya juga. Betul, boleh. Tapi banyak orang yang mengatakan kalau kita banyak membuat ulah di masyarakat maupun dimanapun, kita akan menebus saat jatuhnya malam Siwaratri. Menurut Ida sendiri itu tidak jaminan juga. Tetapi kalau kita bisa melakukan terus-menerus setiap malam Siwaratri, tengah ratri, itu dinamakan untuk penebusan dosa-dosa, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja. Tapi bagaimana kita menebus dosa karma kita yang kita bawa setiap hari? Ini yang paling penting buat Ida. Bukan semata-mata besok sekarang membunuh, besok tebus, tidak jamin itu. Mereka tidak jaminan. Mohon maaf ini. Itu yang Ida bisa sampaikan. Makanya terjadilah tanggal 23 hari malam Siwaratri. Siwa Poyogan Bataraswo, Moyogo. Hingga masyarakat umat ini secara umum dimanapun ada melakukan, walaupun tidak bisa melek dari awal sampai set, minimal kita bisa tengah ratri sampai jam 2, jam 3, itu udah luar biasa menurut Ida. Apalagi bisa melek. Dan yang paling penting melakukan, kan beberatanya ini yang paling penting. Ya, bukan kita membawa sekar yang haram. Ya, kemarin saya bunuh ini, saya tebus, tidak mungkin itu. Nah, itu tidak mungkin itu. Tetap kita dosa secara kalau dosa secara hukum. Kan begitu. Kalau itu yang kita bisa sampaikan sekelumit, maka daripada itu bagaimana kita membuat karma kita baik untuk menyampaikan kepada teman-teman dimanapun berada, berbagi artinya waktu, berbagi sharing, memberikan umat kita di luar Bali, kalau dia mendengarkan, maupun di Bali secara khusus. Kan begitu Pak Agung? Itu ya Pak Agung. Itu yang Ida bisa sampaikan. Maka terjadilah dikategorikan secara umum penebusan dosa. Tapi bagaimana? Tatkala Siwaratri zaman now mungkin Ida pun tidak ada. Terjadi artinya
kalau tidak salah yang namanya Lubdake. Lubdake, cerita daripada Lubdake ini, Siwarati ini, diikutlah berbagai narasumber yang memiliki sastrawan. Mohon maaf lagi sekali, Ida bukan sastrawan. Ida cuma membagi ilmu apa yang ada di benak pikiran Ida yang sangat bisa ditiru orang lain. Ida akan membagikan. Nah, terjadilah Lubdake karena dia melihat artinya suatu binatang buas, dia mau dimansa, naiklah dia di pohon Lubdake itu. Kalau tidak salah pohon apa itu namanya itu dia tidak tahu. Nah, pohon bilau. Nah, di sana di atas dia melihat sampai pagi karena dia ketakut dengan binatang buas itu. Dia metik-metik daun bilau sampai pagi jatuh. Itu turunlah dia. Nah, di sini terjadi analog melakukan tilam kepitu, membayar atau memberikan suatu yadnya kepada pesasihan, bahwa sasih Lubdake pada waktu Siwarati itu mungkin bisa atau baik, kita tidak tahu. Jika dia tidak datang hewan buas, kalau dia baik kan tidak datang buas. Disinilah dia diuji Lubdake oleh seorang binatang buas. Siapa binatang buas itu? Mungkin itu siwa atau tidak siwa kan, mohon maaf ini. Nah, itu yang Ida bisa rasakan sekelumit buat Pak Agung. Mohon maaf jikalau ada kekurangannya. Kalau bisa ini dipakai bersama, yuk silahkan kita pakai sama-sama untuk mengkaji, mengukur kepada tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri bisa dibagikan kepada kawan-kawan. Kan begitu sebenarnya. Itu lebih kurangnya Pak Agung. Baik pemirsa, harapan Arkunabe terhadap umat kita mengenai hari Siwarati ini. Kalau menurut ide, harapan ide tentang Siwalatri yang akan datang, Siwarati bukan baru kali 4 hari datang, sudah dari para leluhur kita melakukan gini. Kita tidak tahu, kita baru kalau ide dukuh ini baru beranjak 63 jalan dan tidak sastrawan, ingin melakukan seperti orang lain. Kita kan otodidak, totality, kan itu Pak Agung. Mudah-mudahan umat sedharma dimanapun berada, lakukanlah lagi 3 hari Siwalatri di pura, di tempat-tempat suci maupun di merajan dengan khusyuk, dan jauhkan kemarahan kita hingga kita bisa meneliti, menelusuri, memberikan kepada saudara-saudara kita momen-momen di dalam Siwarati kebaikan bagi umat sedharma, hingga kita akan lepas dari kebelengguan pikir-pikir yang negatif, hingga akan mendapatkan suatu restu atau nugrah yang sangat luar biasa. Dan kita mengharapkan semua umat ini bahagia, dimudahkan rezeki, dijauhkan oleh malapetaka, dan bersatu teguh kita. Jangan kita bercengkrama antara kita dengan kawan kita, itu tidak momen yang kurang pas. Kesempatan lagi 3 hari lah untuk memakai, artinya bertemu wiraso, bertegur sapa di tempat suci, hingga kita mendapatkan nilai-nilai yang positif di saat-saat malam Siwalatri itu. Itu yang tidak bisa sampai Pak Agung. Oke, baik pemirsa BFC Musipi dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita tadi dengan Ida Dukuh Ganda Yoga. Saya Haji Wisnu Segara Putra bersama kameramen Doni Pareda undur diri. Om Santi. Om. Kursiwih minta Ida tentang Siwalatri. Sesungguhnya Ida bukan sastrawan. Ida ingin belajar sama-sama kepada para nabi-nabi sesepuh yang sangat luar biasa di luar sana. Di akhir kata Ida sinap dengan Pramusanti. Om Santi.